Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah jangan bangga dipakai Tuhan, tapi lupa hidup kudus. Matius 7 ayat 22-23 berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, tidak ada yang lebih berbahaya dari seorang hamba Tuhan, pelayan atau orang percaya yang dipakai Tuhan secara luar biasa, tetapi kehilangan kekudusan dalam kehidupannya. Karena seringkali pelayanan yang berhasil membuat seseorang merasa dirinya rohani, padahal hatinya sudah jauh dari Tuhan. Kita bisa menyanyi bagi Tuhan, bisa berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, bahkan memenangkan jiwa. Tapi jika hati kita tidak kudus, maka semua itu tidak berharga di hadapan Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata dengan tegas, aku tidak pernah mengenal kamu. Bukan karena mereka tidak melayani, tapi karena hidup mereka tidak selaras dengan kekudusan Tuhan. Amin. Mari kita bahas beberapa hal yang harus kita memahami. Ketika kita berhasil, Tuhan lebih memilih kehidupan kekudusan kita, bukan kehebatan kita. Bukan apa yang kita miliki, bukan karena kita dipakai Tuhan, tapi hidup kudus. Yang pertama, mari kita lihat perihal tentang dipakai Tuhan belum tentu dikenal Tuhan. Contoh sederhana, bayangkan ada seorang pekerja, ya katakan cleaning service lah ya, yang bekerja di sebuah rumah. Setiap hari ia membersihkan rumah, memegang perabotan, bahkan tahu letak semua barang. Tetapi ketika ada tamu yang datang dan bertanya, apakah kamu anak dari pemilik rumah ini? Ia menjawab, bukan, saya hanya pekerjanya. Itulah gambaran banyak orang Kristen dipakai di rumah Tuhan, tapi bukan anak rumah itu. Mereka melayani, tapi tidak punya hubungan pribadi dengan sang pemilik rumah. Bertobatlah. Yesaya 29:13 berkata, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi, jangan pernah bangga karena kamu dipakai, tapi pastikan kamu dikenal oleh Tuhan. Yang kedua, Allah bisa memakai siapa saja, termasuk yang tidak setia. Kita seringkali berpikir bahwa kalau kita dipakai Tuhan, berarti kita luar biasa, kita disukai Tuhan. Belum tentu. Padahal, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan orang jahat untuk rencananya yang luar biasa. Contoh, Raja Kores, Yesaya 45:1. Tuhan menyebut Kores sebagai orang yang diurapiku, padahal ia bukan orang Israel dan tidak mengenal Allah Israel. Namun Tuhan memakainya untuk membebaskan bangsanya dari pembuangan. Contoh yang lain, Bileam. Bilangan 22-24. Bileam itu bernubuat loh dengan kuasa Allah. Bahkan kata-katanya benar. Namun hidupnya tidak kudus. Dan akhirnya dia binasa karena keserakahannya. Artinya, dipakai Tuhan tidak otomatis berarti hidup kamu berkenan kepadanya. Tuhan bisa memakai seseorang tanpa menyetujui gaya hidupnya. Yang ketiga, Tuhan lebih mencari kekudusan daripada kepandaian. Banyak orang ingin jadi hebat dalam pelayanan, tapi Tuhan tidak mencari orang yang hebat, melainkan orang yang berkenan dan hidup benar. Boleh katakan amin? 2 Timotius 2:20 dan 21 berkata, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Perhatikan urutannya ya. Bukan dipakai dulu baru kudus, tetapi kudus dulu baru layak dipakai untuk maksud yang mulia. Katakan amin. Nah, banyak orang suka dibalik. Mereka pikir kalau sudah melayani otomatis jadi kudus. Padahal pelayanan tidak menguduskan, tetapi orang kuduslah yang menguduskan pelayanannya. Yang keempat, kekudusan adalah gaya hidup, bukan topeng rohani. Banyak orang jago tampil di depan publik, di depan mesbah panggung begitu dahsyat, tapi busuk di balik layar. Mereka bisa menipu manusia, tapi mereka tidak bisa menipu Tuhan yang hidup. Ibrani 12:14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan bukan berarti hidup tanpa dosa sama sekali,
tetapi hidup yang terus bertobat, mau dibentuk dan menjaga hati tetap bersih. Jatuh bangkit lagi, dan tidak mengulangi hal yang sama. Contoh aja, ada seorang pelayan gereja yang rajin, tapi menyimpan kepahitan dan iri hati kepada rekan pelayanannya. Itu bukan kekudusan, bertobatlah. Seorang worship leader yang menuntut popularitas lebih besar daripada kerendahan hati, itu bukan kekudusan. Seorang pengusaha Kristen yang rajin memberi persembahan tapi curang dalam bisnis, itu juga bukan kekudusan. Ingat, Tuhan melihat ke hati, bukan prestasi pelayanan. Bertobatlah. Amin. Yang kelima, hanya orang kudus yang akan bertahan sampai akhir. Pada akhirnya bukan siapa yang paling banyak dipakai Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi siapa yang tetap hidup benar sampai akhir. Matius 24:13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di 1 Petrus 1:15-16 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Katakan amin. Jadi Tuhan tidak memanggil saudara dan saya hanya untuk melayani, tapi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Semakin kita serupa dengan Kristus, ya harus semakin kudus. Amin. Saudara, kesimpulannya adalah pelayanan itu sebuah kehormatan. Amin. Nah, tapi kekudusan adalah identitas sebagai anak Allah. Itu penting. Tuhan bisa memakai siapapun, bahkan keledai pun bisa berbicara. Tapi hanya anak-anak yang hidup kudus yang akan masuk dalam kerajaan surga. Jangan hanya bangga karena aku dipakai Tuhan loh. Tapi lebih penting adalah untuk bisa berkata, aku mau terus hidup benar, hidup kudus, hidup baik. Supaya Tuhan tetap berkenan kepadaku. Ayo, kita mulai refleksi lagi. Mari kita bertanya pada diri sendiri hari ini, apakah aku sedang sibuk melayani Tuhan tapi lupa hidup kudus? Bertobatlah. Apakah aku lebih mengejar karunia daripada karakter Kristus? Kejarlah karakter. Dan yang ketiga, apakah aku ingin dikenal orang atau dikenal Tuhan? Nah, jika hari ini Tuhan menegur saudara dan saya, itu bukan karena Ia benci, tapi karena Ia rindu memulihkan kita. Katakan amin. Mari saudara, sebagai penutup, ayo kita baca satu firman Tuhan yang begitu luar biasa. Di Mazmur 51:12-13. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Itu artinya hidup kudus itu begitu penting. Nah, jangan bangga dipakai Tuhan, tapi kekudusan, hidup kudus dengan Allah, itu yang harus kita syukuri. Mari Bapak Ibu ya, mari kita bersatu dalam doa bersama-sama, lalu minta kuasa darah Yesus menguduskan saudara. Mari, angkat tanganmu sama-sama. Ora basyik ya darah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau hidup kudus Tuhan. Kami tidak mau bangga hanya sekedar dipakai Tuhan. Kami mau mengejar kebenaran sejati. Kami mau hidup dengan benar, hidup kudus di hadapan Allah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan setiap rekan kami yang mengikuti khotbah minggu secara live, secara online ini, agar mereka diberkati oleh firman ini. Mereka semakin hari semakin pulih, semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin benar di hadapan Allah. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.